Ya, kita lanjutkan ya, masih di materi cerita pendek. Karena tadi waktunya terbatas dan ini juga masih sama terbatas 15 menit, tapi sedikit lagi ya, ada sekitar 5 slide lagi. Ibu harus sampaikan dan harus jelaskan. Jadi tadi kita sudah sampai ke struktur di sini ya, tapi kita ulangi lagi saja. Nah, struktur cerpen itu diawali dengan pengenalan situasi, kemudian pengungkapan peristiwa menuju konflik, puncak konflik atau klimaks, kemudian penyelesaiannya. Nah, ini contohnya yang sedang Ibu contohkan tadi itu belum selesai ya. Di pengenalan situasi, pengarang memperkenalkan tokoh, menata adegan dan hubungan antar tokoh. Nah, kita ulangi lagi ya. Misalnya ada Randy dan Harlan. Randy ini kakaknya, Harlan ini adiknya. Mereka itu sama kembar misalnya, mereka itu kembar, anak kembar, kemudian sekolah di sekolah yang sama, di SMK Negeri 1 Bandung. Randy sama Harlan. Nah, di rumah itu, Randy dan Harlan itu sering bertengkar karena saling berebut makanan misalnya. Tapi Randy karena sebagai kakak, ya udahlah mengalah begitu ya, mengalah. Nah, akhirnya tidak terlalu berkepanjangan permasalahannya. Jadi dikenalkan tokoh-tokohnya, misalnya begini kalimatnya. Di sebuah sekolah di kota Bandung terdapat 2 orang siswa laki-laki yang duduk di kelas 11, di bangku kelas 11. Mereka itu bernama Randy dan Harlan. Randy dan Harlan adalah saudara kembar misalnya. Nah, itu kan sudah masuk ke pengenalan hubungan antar tokoh. Hubungannya itu kan berarti adik kakak. Sebentar ya, Ibu jeda dulu karena harus di-charge. Nah, kita lanjutkan ya. Mohon maaf tadi sedikit terganggu karena baterainya habis. Nah, kemudian di pengungkapan peristiwa, di struktur cerpen setelah pengenalan situasi adalah pengungkapan peristiwa. Di sini peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, atau kesukaran para tokoh itu dijelaskan atau diceritakan. Nah, tadi kan sudah sampai di bagian hubungan antar tokoh. Nah, Randy dan Harlan ini saudara kembar, bersekolah di sekolah yang sama, sama-sama duduk di kelas 11. Nah, kemudian peristiwanya itu tadi tidak pernah akur karena sering berebut makanan. Kemudian selain itu ada seorang perempuan, siswa perempuan misalnya namanya Sheila, menyukai Harlan misalnya, menyukai Harlan. Kemudian di sini di menuju konflik, peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan, keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Nah, si Sheila ini sering memberikan makanan kepada Harlan. Kemudian Randy yang melihat itu merasa tidak senang atau merasa tidak adil begitu ya. Dia sebagai kakak sering mengalah, kemudian di sekolah ternyata jadi Randy itu suka ke Sheila tapi Sheilanya suka ke Harlan misalnya. Berarti Randy itu harus mengalah lagi begitu kan. Nah, itu berarti ada peningkatan kesukaran permasalahan yang dialami oleh tokoh bernama Randy. Nah, kemudian di puncak konfliknya disebut sebagai klimaks, yaitu bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Misalnya begini, suatu ketika pada jam istirahat, Sheila mengajak Harlan untuk makan di kantin. Nah, Randy merasa kesabarannya itu sudah tidak ada lagi, sudah habis misalnya, sudah tidak mau bersabar lagi. Akhirnya dilabraklah si Sheila dan Harlan misalnya, terjadi pertengkaran antara Randy dan Harlan. Kenapa kamu
akrab dengan Sheila misalnya, atau begini. Nah, aku kan kakak misalnya, kata si Randy, aku kan kakak, harusnya aku yang lebih disukai misalnya, seperti itu. Kemudian di bagian penyelesaiannya ada sikap atau nasib yang dialami tokoh setelah mengalami peristiwa puncak. Nah, akhirnya penyelesaiannya misalnya begini, kata Harlan, enggak kok Bang, misalnya Bang Randy, aku dengan Sheila hanya berteman dan kebetulan Sheila sering memberikan makanan, misalnya begitu. Ya udah, kita berteman aja, kita makan bareng-bareng, misalnya begitu. Jadi kan tidak ada permasalahan. Akhirnya Randy juga menerima, Sheila juga mengerti, oh iya karena mereka itu adik kakak misalnya. Kemudian Harlan juga menerima, jadi semuanya itu mengalami nasib yang baik. Dan harus kalian ingat, dalam sebuah cerpen itu hanya ada satu permasalahan, hanya ada satu konflik, tidak ada banyak konfliknya. Berbeda dengan novel. Kalau novel itu kan pasti ada naik turunnya permasalahan. Ada akur, ada masalah lagi, ada baik lagi, masalah lagi, gitu. Nah, kalau di cerpen satu permasalahan kemudian selesai. Udah. Selanjutnya adalah posisi pengarang dalam menyampaikan cerita. Bisa sebagai orang pertama, bisa sebagai orang ketiga. Di sini sebagai orang pertama, tokoh yang terlibat dalam cerita itu yang bersangkutan itu menggunakan kata ganti orang pertama, yaitu aku, saya, atau kami. Kemudian kalau sebagai orang ketiga itu berposisi sebagai pengamat atau tidak terlibat dalam ceritanya. Jadi menggunakan kata dia untuk menggantikan nama tokohnya. Dia atau langsung nama tokoh, seperti Ibu tadi. Dikisahkan sebuah cerita di sebuah sekolah, ada siswa bernama Randy, dia adalah kakak dari Harlan. Nah, berarti itu Ibu menggunakan sebagai orang ketiga. Tapi kalau Ibu posisinya sebagai orang pertama, begini, aku memiliki seorang teman bernama Randy, misalnya. Randy merupakan kakak dari Harlan. Begitu, Ibu itu terlibat sebagai orang pertama dan mengetahui alur ceritanya dan terlibat langsung dengan tokoh yang bersangkutannya, begitu. Seperti di contoh cerpen kemarin ya, yang biar ku ceritakan bagaimana janjiku kembalikan, itu Ibu menggunakan posisi sebagai orang pertama karena mengakukan. Kemudian kalau orang ketiga itu bisa menggunakan kata dia atau langsung nama tokohnya. Nah, selanjutnya adalah kebahasaan cerita pendek. Ada kalimat bermakna lampau, ada urutan waktu atau konjungsi kronologis, dan ada kata kerja yang menggambarkan peristiwa yang sedang terjadi, atau bisa disebut sebagai kata kerja aktif. Contoh kalimat bermakna lampau, ketika itu, beberapa tahun yang lalu, 5 tahun silam, minggu kemarin, atau beberapa hari yang lalu. Nah, itu adalah kata atau kalimat bermakna lampau. Kalau yang urutan waktu, konjungsi kronologis, itu contohnya adalah sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian, selanjutnya, lalu. Kalau lalu itu bisa juga ke bagian urutan waktu. Kemudian kata kerja yang menggambarkan peristiwa yang sedang terjadi atau kata kerja aktif. Kalian harus ingat lagi kalau kata kerja aktif itu diawali dengan awalan me atau ber. Berarti sedang dilakukan, sedang terjadi. Menyuruh, membersihkan, menawari, memukul, mencintai, menyayangi, misalnya. Membeli, membaca, berarti sedang dilakukan atau sedang terjadi. Kemudian ada kata kerja kalimat tidak langsung. Di sini contohnya adalah mengatakan bahwa, menceritakan tentang, berarti ini adalah yang menyatakan kalimat tidak langsung. Kalau kalimat langsung itu kan cirinya adalah menggunakan tanda petik 2, itu berarti kalimat langsung. Misalnya begini,
Ibu berkata kepada Ferry bahwa besok Ibu berkata kepada Ferry ya. Ini yang langsungnya pakai dialog titik 2 dan tanda kutip. Fer, tolong informasikan kepada teman-temannya besok kita akan ulangan bahasa Indonesia. Nah, Ferry menyampaikan lagi kepada teman-temannya menggunakan kalimat tidak langsung. Teman-teman, tadi saya bertemu dengan Bu Putri. Beliau mengatakan bahwa besok kita akan ulangan bahasa Indonesia. Berarti itu menggunakan kalimat tidak langsung. Selanjutnya adalah kata kerja yang diinginkan atau dirasakan. Misalnya merasakan, mengharapkan, memikirkan. Itu berarti kata kerja yang diinginkan atau dirasakan. Kemudian dialog. Nah, ciri dialog itu ada tanda petik 2. Ada tanda petik 2 di awal dan di akhir kalimat. Tidak, saya bilang tidak, kata Lani. Berarti itu kan menggunakan kalimat langsung dan disebutnya adalah dialog. Kemudian kata sifat. Kata sifat itu contohnya rapi, bersih, tampan, pintar, cerdas, cantik, rajin misalnya. Ulet, nah itu adalah kata sifat. Nah, sampai di sini kita materinya hanya sampai di sini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya membahas mengenai analisisnya. Karena materinya sudah Ibu jelaskan, berarti pertemuan selanjutnya kita akan menganalisis, ya. Sebelum ke memproduksi cerita pendeknya. Kalian semangat ya kalau diberikan cerita pendek yang galau-galau gitu, yang anak-anak remaja gitu. Ya, oke. Sekian dulu pertemuan kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik dan semoga bermanfaat. Insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Semoga kita bisa Zoom meeting minggu depan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.